semua panelis itu semua berbicara mengenai sisi yang terang. Nah, kebetulan dunia ini tidak akan lengkap kalau kita tidak bicara dengan sisi yang gelap. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana liarnya dunia digital yang didorong oleh kemajuan teknologi. Satu sisi, kita melihat bahwa kemajuan teknologi itu menghilangkan batas waktu, batas tempat. Jadi kalau model yang tadi kayak Hatsune Miku itu dia bisa konser di mana saja. Mungkin satu waktu saya akan mengajar di sini, di New York, dan di Swiss dalam waktu yang bersamaan dengan sistem yang sama juga. Nah, tapi ada sisi negatif dari kemajuan teknologi. Memang bahwa waktu dan tempat itu hilang batas-batasnya, tapi yang saat yang sama adalah hubungan antar manusia itu semakin renggang. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi kita akan masuk pada dua isu ya. Dua isu ya yang saya akan bahas, yaitu yang pertama adalah kita mengenai revolusi yang di-trigger dan dikoordinasi oleh sosial media. Dan yang kedua yang lebih concernnya pada sektor yang lebih mikro, itu pada bisnis kita, itu adalah bagaimana kecanduan kita terhadap teknologi itu mengakibatkan produktivitas kita itu malah menurun, dan ada juga kemungkinan terjadinya cultural chaos jika perubahan-perubahan ini tidak di-manage dengan benar. Nah, kita akan mulai start dari yang isu pertama. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana dari tahun 2009 itu sampai sekarang krisis demi krisis terjadi di berbagai negara. Jadi di Moldova itu ada kerusuhan sosial di mana isunya adalah pemilu yang curang. Terus kita juga lihat ke Iran, hal yang sama terjadi juga ya. Terus kita lihat juga di Tunisia, nah yang khusus yang Tunisia itu yang paling heboh, yaitu terjadi karena negara ini negara yang miskin, dan kerusuhan ini terjadi karena ada satu orang pedagang sayur yang dia itu dagangannya disita oleh seorang polwan. Dan bukan cuma disita, menurut pengakuan saksi-saksi sih itu termasuk dihina juga. Dan dia marah, dan dia tidak tahu dia harus kemana mengungkapkan kemarahannya. Akhirnya dia membakar diri, dan itu mengakibatkan kemarahan luar biasa dari masyarakat, dan itu dibuat viral dengan sosial media. Nah, terus kita juga lihat bahwa ada revolusi di Mesir, dan juga yang Tunisia dan Mesir ini spesial karena pemimpin-pemimpin yang umurnya di atas 20 tahun berkuasa itu hanya dengan hitungan bulan itu jatuh oleh bantuan sosial media. Nah, terus yang terakhir itu juga sama di Ukraina. Nah, jika kita melihat bahwa Twitter atau Facebook atau Pad atau Pinterest segala macam itu demikian kuatnya, saya pikir pemerintah tuh harus mempunyai satu blueprint untuk menyikapi hal ini. Nah, jadi isunya adalah jika memang kekuatan sosial media itu demikian kuat, dan juga pemerintah tidak bisa kontrol, akhirnya revolusi-revolusi ini bisa terjadi. Jadi saat ini kita mungkin masih tertawa mendengar hashtag Save Haji Lulung. Tapi itu adalah satu hal yang menunjukkan kemarahan dari generasi-generasi sekarang terhadap sistem pemerintahan yang ada saat ini. Memang saat ini mereka masih bersabar cukup dengan guyon, ya. Nah, apakah nanti waktu akan berubah menjadi turun ke jalan? Ya, kita akan lihatlah apakah seperti itu. Nah, jika ada isu-isu besar seperti ini, dan ketika itu bergulir ke masyarakat, dan pemerintah tidak punya kemerdekaan ya, digital sovereignty untuk mengontrol informasi-informasi yang bisa membuat rusuh, ya kita tahu bahwa efek lanjutannya adalah political stability kita pasti terganggu. Dan juga kita juga tahu begitu political stability terganggu, hanya masalah waktu, ekonominya juga pasti terganggu. Nah, ini adalah isu-isu besar yang saya pikir harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Kebetulan
kebetulan Pak Wayan sudah berangkat, jadi kita akan cari sumber yang lain untuk menyampaikan. Ya. Nah, selain ini kita juga sekarang lari ke sektor yang lebih mikro, yaitu kita ngomong tentang penurunan produktivitas dan cultural chaos. Nah, berapa banyak dari kita yang tahan untuk tidak lihat gadget kita atau tidak menyentuh gadget kita hanya dalam hitungan ya nggak usah lama 5 menit, gitu. Nggak usah sentuh, nggak usah lihat gitu. Makin lama itu orang tuh makin attach terhadap gadget. Dan ada satu penyakit yang aneh, yaitu karena kita biasa kantongin gadget kita dan kita pakai mode getar, itu waktu di kantong nggak ada gadget, kita merasa ada getaran. Nah, itu udah parah banget itu, luar biasa ya. Jadi memang ternyata gara-gara digital ini muncul bidang ilmu baru, yaitu psikologi teknologi, dan dia menemukan yang namanya eye disorder ya. Jadi ada stres, ada susah tidur, ada banyak hal, dan juga banyak juga health problem itu yang tidak dibahas banyak ya. Jadi karena orang tuh asik dengan gadgetnya dia, yang satu pasti adalah dia kurang olahraga, kedua dia pasti punya masalah dengan tulang punggung, dan juga yang pasti juga dia punya masalah dengan kacamata. Jadi bos-bos kacamata ya kaya-kaya ya wajar lah, hampir semua pakai kacamata, kalaupun ya pakai hal yang lain ya, pakai soft lens. Nah, sisi gelap itu memang satu sisi ada prospek bahwa orang tuh yang tadi dari Pak Henry, bagaimana orang tuh bisa berkumpul membantu untuk menyelamatkan kehidupan seekor anak kucing. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa banyak juga yang tweet war. Ya, mungkin yang dulu itu ada artis kita ya, itu tweet war ramai sekali, dan menjadi ramai karena itu pertama kali ada artis tweet saling perang ya. Nah, terus yang nggak salah, yang nggak banyak juga kita lihat saat ini adalah mulai tumbuh itu saling bully, antara kita yang dibully atau grup kita yang dibully, dan itu saling hantem-menghantem, dan itu impactnya memang menjadi sangat rumit gitu. Misalnya ketika waktu pemilu kemarin, saya bilang, saya dukung Prabowo, teman saya langsung marah. Saya telepon ya, loh, kok kenapa? Gitu. Terus yang saya bilang, saya dukung Jokowi, yang dukung Prabowo, saya telepon, karena kamu bukan komunitas saya. Nah, ini ada hal-hal yang aneh gitu. Pandangan pribadi itu ketika tidak sama dengan pandangan komunitas, kita dikeluarkan, kita ditelepon. Nah, apakah setelah pemilu ini urusannya jadi beres lagi ya? Ada yang jadi beres, ada yang enggak. Nah, ini isu besar. Jadi dengan sangat mudah orang itu memutuskan hubungan karena ada perbedaan pandangan seperti itu. Nah, terus, mengenai narcissistic behavior, selfie. Memang ya kita tahu bahwa satu sisi kita butuh selfie, kita butuh selfie itu untuk self confidence. Tapi yang eksesif itu akhirnya kita menjadi sangat egois. Nah, itu yang menjadi masalah besar ketika kita melihat bahwa masa depan itu dunia kita dipenuhi dengan berbagai aktivitas yang sifatnya kolaboratif. Nah, kolaboratif itu akan muncul jika kita tuh menurunkan level kita sama tinggi dan duduk sama rendah. Begitu kita bilang bahwa saya pintar, kamu tidak, atau sebaliknya, kita tidak mungkin bisa berkolaborasi. Nah, sekarang kita akan lihat isu untuk bisnis secara realnya bagaimana. Nah, ini. Nah, kalau Anda lihat kedua orang ini ada isu yang sangat besar. Ini adalah mereka berada dalam kondisi rapat yang sangat penting, dan ternyata mereka tidak memperhatikan isi rapatnya. Kalau saya mempunyai, saya misalnya invest pada perusahaan yang direksinya meeting dengan kondisi seperti ini, terus terang saya ragu apakah misi sustainability perusahaan ini masih ada atau enggak. Mereka itu tidak concern. Terus hal yang kedua adalah ketika mereka nge-tweet gini, mereka tuh tidak ada improvement productivity. Ya, itu sangat bahaya sekali. Dan yang terakhir adalah masalah data security. Dari tadi kan Pak Nuhansyah masalah security.
ini juga data security. Kalau misalnya ini adalah perusahaan publik, dia sedang meeting untuk isu yang sangat penting, misalnya ada merger atau akuisisi, dan direksinya saling tweet gini, itu image-nya adalah ada insider information itu yang turun ke pasar. Ini adalah isu-isu besar. Nah, jadi satu sisi kita lihat ada prospek yang sangat besar dari masa depan, tapi satu sisi secara real kita tuh menghadapi masalah yang besar juga. Nah, itu dari sisi bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih private lagi, yaitu ini. Kebetulan saya nggak ketemu foto Indonesia, jadi bukan kita ras atau segala macam ya. Nah, kita lihat orang yang sedang makan pagi bersama. Kalau kita lihat, ketika dia makan, itu makanan yang disajikan itu sangat sederhana, semuanya siap saji. Artinya, waktu itu menjadi sangat terbatas. Jadi, dibikin simple dan waktu yang terbatas ini kita gunakan untuk breakfast bersama. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Ya, semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Teman adalah keluarga ya, seperti tadi disampaikan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana kita bisa berharap bahwa family bonding ini bisa tetap terjaga? Kita juga sering lihat di restoran, orang makan, satu keluarga makan, semua sibuk sendiri, pulang ya pulang. Di mobil, nyetir, bareng-bareng ya, semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kecuali yang nyetir ya, kalau bisa sih, mungkin dia pakai juga gitu kan. Dan teknologinya memang sedang dibuat juga oleh Google ya, Google Drive, ya, nanti satu waktu nggak perlu disetir, kita jalan naik mobil ya jalan sendiri nyampe rumah. Nah, hal-hal seperti ini memang menjadi sangat sulit ya, apalagi kalau kita masuk ke sekolah. Ketika sekolah gurunya sedang mengajar, dia malah sibuk texting. Ya. Apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa berharap bahwa productivity-nya atau performance-nya akan bagus? Gak mungkin. Ya. Atau memang juga ini gurunya juga mengajar juga topiknya mereka udah bisa dapatkan di internet. Nah itu isu besar buat kita bidang akademik. Bahwa mungkin kita juga harus merevolusi cara kami memberikan pengajaran. Ya. Nah, setelah kita lihat masa-masa gelap seperti ini, sekarang kita lihat nih, Indonesia saat ini ada di mana nih gitu. Nah, kita itu berada pada rata-rata dunia kurang lebih, jadi tahun ke tahun relatif tidak bertumbuh ya. Satu sisi ini adalah hal yang baik ya, karena kita orang Indonesia, kita melihat hal yang jelek pun kita selalu optimis, untung belum benar-benar terbuka gitu ya. Nah ini data yang secara visual kita bisa lihat bandingan kita dengan Vietnam ya, karena Vietnam kita anggap masih negara miskin, negara susah, ternyata kualitasnya rumah kita deket-deket nih gitu. Kalau dengan Singapura nggak usah ngomong lah, masih jauh ya. Oke, nah kita lihat perkembangan data yang lebih real ya. Nah ini saya dapatkan, ternyata Indonesia itu tahun 2010 pengguna social network itu baru 22 juta orang ya. Dan ketika tahun 2014 tumbuh menjadi 79 juta orang. Nah kalau kita hitung pertumbuhannya adalah 36% per tahun, rata-rata 36% per tahun. Kalau kita ekstrapolasi lagi 5 tahun ke depan, ternyata bisa jadi 366 juta. Tapi kan kita tahu penduduk Indonesia cuma 250 ya, jadi nggak mungkin segitu. Apakah ekspektasi kita bahwa dalam 5 tahun ke depan semua penduduk Indonesia itu mempunyai akses terhadap internet? Jika ya, berarti masalah-masalah tadi itu perlu segera ditangani. Nah, kita akan lihat juga mengenai strategi pemerintah Indonesia terhadap isu-isu negatif. Ada kecacatan yang luar biasa, yaitu kita semua fokus pada aspek-aspek yang sifatnya hard, yang keras. Kita ngomong tentang bisnis, kita ngomong tentang kompetensi, kita ngomong tentang connectivity. Tapi aspek yang soft, yaitu culture, values, itu relatif diabaikan. Dan juga kalau kita lihat ternyata urusan untuk ICT ini itu didominasi oleh Menkominfo. Terus masalah culture itu dipecah oleh 3. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada pendidikan
dasar, di sini juga ada kultur. Cuman kultur di sini itu beda dengan kultur yang saya omongin ya. Kultur di sini adalah kita bicara mengenai bagaimana kultur ini dijual. Sedangkan yang kita bicarakan adalah bagaimana kultur ini memandu kita hidup. Kita bisa bangga menyatakan sebagai orang Indonesia karena kita punya kultur yang hidup, bukan kultur untuk dijual. Ya. Dan yang terakhir itu untuk Kementerian Agama. Nah, 3 kementerian ini saya belum masukin lagi menteri yang pemberdayaan wanita ya, itu akan beda lagi. Nah, definisi mengenai anak yang baik 3 menteri ini akan berbeda. Itu sangat sulit. Sebenarnya apa sih gitu? Values kita tuh apa? Kita nggak punya yang namanya blueprint culture and values untuk Indonesia. Nah, ini kita dorong untuk kita coba bangun supaya kita tuh nggak lupa. Nah, ini teringat saya dengan isu yang muncul ketika tahun 1800 sehingga muncul yang namanya restorasi Meiji ya, di mana Kaisar Jepang itu demikian terpukau dengan dunia Barat, tapi satu titik dia melihat bahwa oke, dunia Barat itu kita ambil sisi positifnya, tapi kultur Jepang itu tak boleh hilang. Nah, saya pikir hal yang sama juga perlu kita pertimbangkan. Apakah kita memang masih perlu punya kultur Indonesia ya, atau kita hapus saja nih? Oke, nah ini kita masuk juga. Nah ini kita lihat bahwa ternyata organisasi kita tuh pandangannya sangat myopik. Ya. Kita sibuk membangun kultur di dalam organisasi kita masing-masing. Tapi saat yang sama kita membuat satu produk yang membuat orang itu semua attach terhadap gadgetnya dia. Dan mereka lupa bahwa orang-orang yang di luar itu yang sebenarnya di dalam perusahaan juga. Jadi ketika dia tuh pengen membangun kondisi di dalam, tapi dia merusak kondisi yang di luar, dan kondisi luar itu masuk lagi ke dalam lagi. Akhirnya ketika kita ngebangun kolaborasi, ya itulah hasil yang kita lihat. Ketika rapat direksi bisa saling sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nah, jadi terakhir kita lihat apa sih yang harus kita lakukan. Ya, jadi yang pertama ya kita sudah sebutkan bahwa kita perlu ya Indonesian Cultures and Values Blueprint. Ya. Terus yang kedua tuh kita juga membutuhkan pemerintah itu punya pendekatan yang holistik ya, jadi nggak dipecah, ini kementerian ini ngomong anak baik seperti ini, negeri ini anak baik seperti ini, beda-beda. Nah, yang penting terakhir adalah kita mendorong bisnis dan komunitas itu untuk meng-empower ya culture-culture yang sifatnya menurut saya ini universal, itu culture empati ya. Misalnya gini, seberapa sering kita itu mendapatkan bom dari ping. Misalnya kita lagi sibuk nih, ada yang nge-BB ke saya nggak jawab, dan dia ping terus, ping. Sabarlah, saya kan lagi kerja gitu. Misalnya pekerjaan saya bukan cuma ngebales BB-nya orang gitu. Mungkin kita butuh apps yang bisa kita bilang setelah dia ping berapa kali, dia dibilangin, orang itu lagi sibuk, jangan diganggu, yang penting saya berhenti ya. Dan kita juga mungkin butuh apps untuk ingetin orang, jangan seperti itu. Terus kita juga bisa punya culture of diversity and inclusion. Ciri dari diversity and inclusion adalah kita bisa menghargai orang, kita tidak mudah memaki orang. Tapi saat ini karena kita tuh sangat mudah maki orang, karena kita ngerasa bahwa yang kita maki itu jauh, akhirnya mungkin kita butuh apps yang kita bilang ketika kita memaki orang, ada tulisan dulu, cius nih mau di send nih gitu kan. Nah itu kan kita perlu juga, karena kita lagi kesel kita send gitu, masuk sana langsung marah, musuhan sama kita telepon, ketemu di dunia real masih musuh juga. Ya. Nah kalau kita dengan seperti itu, kita memberikan kesempatan orang untuk berpikir, kita mau maki orang tuh serius nih, kita mau send nih. Kalau misalnya makinya keras banget, udah kita send aja serius, dia masih bilang lagi bener nih gitu. Nah kalau misalnya kayak gini, kita mungkin bisa berpikir ulang, iya juga ya, buat apa saya maki-maki dia gitu, batalin. Nah, itu kita secara bisnis kita membuat membantu kultur untuk diversity. Dan juga dengan gitu kan kita bisa responsibel ya. Memang kalau kita mau maki udah 2 kali kita bilang ya udah memang saya mau maki dia gitu, ya maki aja. Tapi kita tanggung jawab. Tapi kalau gini, gak sengaja tadi mau batal udah kebut pencet, itu gak bisa ngomong gitu.
kita bisa bangun kultur-kultur tadi. Jadi inilah isunya ya. Jadi dunia bisnis juga kita nggak selalu harus fokus bahwa oke, kita harus naikin sales, tapi kita juga memang harus juga melihat bahwa bisnis itu tidak semata dalam aspek dana, tapi yang lebih penting adalah aspek kesejahteraan bagi kita semua. Demikian dari saya, Bu. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih.